Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah seri pembahasan atau seri pembacaan kitab yang ke-29, yang pada kesempatan kita kali ini kita masih akan membaca penjelasan dari penulis masih berkaitan tentang tauhid asma wa sifat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan yakni penjelasan penulis tentang macam-macam asmaul husna apabila ditinjau dari sisi penunjukannya terhadap sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala secara tadammun. Yani nama-nama Allah Ta'ala secara tadammun dia menunjukkan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut ada beberapa macam. Yang disebutkan di sana ada 4 pembagian. Yang pertama adalah sifat yang atau nama yang mengandung seluruh makna sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah nama Allah Ta'ala yang mengandung makna sifat-sifat zat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah nama-nama Allah Ta'ala yang mengandung makna sifat-sifat perbuatan Allah Ta'ala. Dan yang keempat adalah nama-nama Allah Ta'ala yang mengandung ini sifat-sifat yang menunjukkan akan kesucian Allah Ta'ala dari berbagai jenis kekurangan dan celaan. Nah, kemudian pada kesempatan kita kali ini penulis akan menyampaikan kepada kita tentang pembagian Asmaul Husna ditinjau dari sisi pembagian yang lain, yaitu ditinjau dari sisi bentuk penyebutan nama-nama tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Syekh menyampaikan sebuah pertanyaan, kam aqsamul asma'il husna min jihati itlaqiha 'ala Allah azza wa jalla. Ada berapa pembagian Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah, min jihati itlaqiha 'ala Allah, dari sisi penyebutan nama-nama tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya di sini ini pembagian nama-nama Allah Ta'ala Al-Husna, Asmaul Husna, ditinjau dari bentuk nama-nama tersebut ketika menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa macam. Maka di sana ada nama Allah Ta'ala yang kita lihat dia sebagai nama, bentuknya adalah lafaz tunggal, ya, kata tunggal. Ada yang nama Allah Ta'ala dia harus digandengkan dengan nama yang lain, dengan kata yang lain. Maka di sini beliau ingin menyampaikan hal tersebut. Nah, beliau mengatakan minha ma yutlaqu 'ala Allahi mufradan aw ma'a ghairihi wa huwa ma tadammana sifatal kamali bi ayyi itlaqin. Di antara nama-nama Allah Ta'ala Al-Husna itu ma yutlaqu 'ala Allahi mufradan aw ma'a ghairihi. Ada yang disebutkan untuk menunjukkan Allah Ta'ala mufradan, secara tunggal, yaitu kata tersebut atau nama tersebut disebutkan secara sendirian, aw ma'a ghairihi, atau bersama dengan nama yang lain. Maksudnya adalah di antara nama-nama Allah Ta'ala Al-Asmaul Husna ada yang bisa disebutkan sendirian secara tunggal, dan itu menunjukkan kepada Allah Ta'ala secara sempurna, dan terkadang bisa digandengkan dengan nama Allah Ta'ala yang lain, ya, dan itu menunjukkan kesempurnaan yang lebih tinggi lagi. Nah, wa huwa ma tadammana sifatal kamal bi ayyi itlaqin. Maka itu adalah nama-nama yang menunjukkan, yang mengandung sifat kesempurnaan dengan penyebutan bagaimanapun caranya, yaitu apakah dia secara menyendiri disebutkan untuk menunjukkan nama Allah Ta'ala, maka itu menunjukkan kesempurnaan, atau bersamaan dengan nama yang lain itu pun juga menunjukkan kesempurnaan. Nah, kal hayyi al qayyumi al hadis samadi wa nahwi dzalik. Ini seperti nama Allah Ta'ala al-hayyu, al-qayyum, al-ahad, as-samad, dan yang lain sebagainya. Jadi kita perhatikan kata al-hayyu, nama al-hayyu ini satu nama ini saja bisa menunjukkan kepada Allah Ta'ala, Allah al-hayyu, ya kan? Demikian pula al-qayyum, maka ini satu nama ini saja sudah menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa kita gunakan satu nama ini untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal itu menunjukkan kesempurnaan. Al-Hayyu, maka dia adalah zat yang maha hidup dengan kehidupan yang maha sempurna, ya.
tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun tentang kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Qayyum, maka dia disebutkan secara sendirian langsung menunjukkan kepada Allah taala dan menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah taala, yaitu sifat Allah taala itu berdiri dengan dirinya sendiri, tegak dengan dirinya sendiri, tidak membutuhkan yang lain, bahkan Allah taala itu mengurusi makhluk-makhluknya, ini mengurusi yang lainnya. Nah, ketika Al-Hayyu itu adalah nama yang bisa berdiri sendiri dan Al-Qayyum nama yang bisa berdiri sendiri, ini bisa disebutkan sendirian, ternyata terkadang Allah Ta'ala menyebutkan dua nama ini secara bergandengan, ya. Al-Hayyul Qayyum, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat Al-Kursi, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan juga dalam ayat yang lain seperti di awal surat Ali Imran dan yang sebagainya. Nah, maka ketika dia itu disebutkan secara bersamaan, maka dia juga menunjukkan makna kesempurnaan yang lebih lagi, ya, lebih sempurna lagi dibandingkan dengan apa yang disebutkan dengan sendirian. Nah, demikian pula Al-Ahadu As-Samadu. Al-Ahadu As-Samad. Al-Ahad adalah nama Allah Ta'ala. Walaupun dia disebutkan sendirian, sudah menunjukkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula As-Samadu. Disebutkan sendirian, dia sudah menunjukkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika digandengkan secara bersamaan seperti dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, maka itu menunjukkan kesempurnaan yang lebih lagi pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lain sebagian di antara nama-nama Allah Ta'ala yang lainnya. Nah, wa minha ma la yutlaqu 'ala Allahi illa ma'a muqabilihi. Nah, dan di antara nama-nama Allah Ta'ala ada yang tidak bisa disebutkan untuk menunjukkan nama Allah Ta'ala kecuali bersama dengan lawannya, yakni dia tidak bisa disebutkan sebagai nama Allah Ta'ala dalam bentuknya sebagai kata tunggal, dia harus bergabung dengan kata yang lain, dengan nama Allah Ta'ala yang lain, ya. Maka dikatakan oleh beliau, wa huwa ma idza ufrida auhama naqsan. Auhama naqsan, ini satu kata, ya, auhama naqsan. Auhama naqsan kaddarrin nafi'i wal khafidhur rafi'i wal mu'til mani'i wal mu'izzil mudhilli wa nahwi dzalik, ya, yaitu nama-nama yang apabila ufrida, apabila disendirikan dalam penyebutannya, ya, tidak digandengkan dengan yang lain, auhama mengesankan adanya naqsan, adanya kekurangan, ya, seperti ad-dharin nafi', ya, yang memberi madarat dan memberi manfaat, al-khafidhur rafi', yang merendahkan dan meninggikan, ya, yang mengangkat. Nah, al-mu'ti al-mani', yang memberikan dan yang menghalangi, al-mu'izzu al-mudhil, ya, yang memuliakan dan yang merendahkan, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Kita perhatikan nama-nama ini adalah nama-nama yang disebutkan tidak sendirian, ya, terutama nama-nama yang seperti di sini ad-dhar, maka dia tidak bisa disebutkan sendirian, dia harus bersama dengan an-nafi', ya. Demikian pula al-khafid, dia tidak bisa disebutkan sendirian, dia harus bersama dengan ar-rafi'. Kenapa demikian? Karena kalau kita menyebutkan ad-dhar saja sebagai nama Allah Ta'ala, maka itu mengesankan adanya makna kekurangan. Karena ad-dhar yaitu yang memberikan madarat, dia memberikan madarat. Nah, kalimat ini memberikan madarat apabila disendirikan, ya, maka itu mengesankan adanya kekurangan, maka dia harus disertakan dengan an-nafi', disertakan dengan an-nafi' yang menjadi lawan dari ad-dhar. Nah, maka nama Allah Ta'ala adalah ad-dharun nafi'. Demikian pula nama berikutnya al-khafid, ya, al-khafid yang merendahkan makhluknya, ya, yang merendahkan sesuatu, ya. Maka ini apabila disebutkan sendirian, dia akan memberikan kesan adanya kekurangan. Maka tidak boleh nama ini disebutkan sendirian untuk menunjukkan kepada Allah Ta'ala, tetapi dia harus disertakan dengan lawannya, yaitu ar-rafi'. Maka Allah Ta'ala dialah al-khafidhur rafi', dialah al-khafid ar-rafi'. Demikian pula al-mu'ti al-mani', ya, yang memberi dan yang menghalangi. Kata al-mani', nama al-mani' ini apabila kita sebutkan sendirian, maknanya adalah yang menghalangi, yang tidak mau memberi, ya kan? Nah, ketika dia disebutkan sendirian, maka tidak boleh disebutkan untuk nama Allah Ta'ala, ya, karena dia mengesankan adanya kekurangan. Dia harus disertakan bersama dengan al-mu'ti al-mani', sehingga lengkaplah bahwasanya dialah Allah Ta'ala
yang memberi dan juga yang menghalangi. Nah, kemudian al-mu'izzu al-mudhillu, ya, al-mu'izz dialah yang memberikan izzah, yang memberikan kemuliaan kepada makhluknya. Al-mudhillu yang memberikan kehinaan dan kerendahan kepada makhluknya. Maka kata al-mudhillu, ya, ini kalau disendirikan tidak disebutkan bersama dengan al-mu'izz, maka dia mengesankan adanya kekurangan, sehingga al-mudhillu tidak boleh disebutkan sebagai nama Allah Ta'ala secara sendirian kecuali dibarengkan dengan al-mu'izz. Nah, ini berlaku pada nama-nama yang tadi mengesankan adanya kekurangan apabila disebutkan sendirian. Jadi hal ini berlaku pada nama ad-dar, kemudian al-khafid, al-mani' dan al-mudhill, ya. Adapun nama an-nafi', ar-rafi', al-mu'ti, al-mu'izz, maka apabila dia disebutkan sendirian tidak mengesankan adanya kekurangan ataupun celaan, maka hal itu bisa disebutkan sendirian untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita mengatakan Allahu huwan nafi'u, Allahu huwal mu'ti, Allahu huwal rafi', Allahu huwal mu'iz, ya, tanpa disebutkan dengan ad-dar, al-khafid, al-mani' dan al-mudhil. Ini tidak mengapa. Karena nama-nama tersebut, ya, dengan sendirinya sudah menunjukkan sifat kesempurnaan. Yang kita maksud di sini dalam pembahasan kita ini adalah nama-nama yang apabila disendirikan memberikan kesan adanya sifat kekurangan seperti ad-dar, al-khafid, al-mani', al-mudhil. Maka itulah yang harus disertakan dengan lawannya, yaitu an-nafi'. Ad-dar tidak boleh disebutkan sebagai nama Allah Ta'ala ketika sendirian kecuali jika dia dibarengkan dengan an-nafi'. Ad-darun nafi'. Demikian pula al-khafid, maka tidak bisa disebutkan sebagai nama Allah Ta'ala kecuali bersama dengan ar-rafi'. Demikian pula al-mani', dia akan disebutkan sebagai nama Allah Ta'ala bersama dengan al-mu'ti, dan al-mudhil bersama dengan al-mu'izz, wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Nah, fala yajuzu itlaqu ad-darri walal khafidi walal mani'i walal mudhilli ala infiradihi. Maka tidak boleh menyebutkan nama ad-dar, al-khafid, al-mani', al-mudhil dengan sendirian untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus digandengkan dengan lawan-lawannya tadi. Walam yutlaq qattu syai'un minha fil wahyi kadzalik, la fil kitabi wala fis sunnah. Dan tidak pernah disebutkan sama sekali, ya, sesuatu dari nama-nama tersebut, yaitu yang tadi disebutkan, yaitu apa? Ad-dar, al-khafid, al-mani', al-mudhil, tidak pernah disebutkan sedikit pun dari nama-nama tersebut fil wahyi, di dalam wahyu. Kadzalik, dalam cara penyebutan seperti itu, ya, tidak pernah disebutkan dengan sendirian, la fil kitabi wala fis sunnah, tidak di dalam Alkitab, tidak pula dalam as-sunnah. Ini kalau kita perhatikan, ini dalil-dalil dalam Alkitab dan as-sunnah tentang nama-nama ini, ad-dar, al-khafid, al-mani', al-mudhil, ya, kalau itu menunjukkan kepada nama Allah Ta'ala, maka itu pasti digandengkan dengan nama-nama Allah Ta'ala yang menjadi lawannya, yaitu ad-dar dan an-nafi' dan seterusnya. Taib. Wa min dzalika, dan termasuk pembahasan tentang ini, yaitu tentang pembagian yang kedua ini, jenis nama-nama yang kedua ini yang dia tidak bisa disebutkan dengan sendirian. Min dzalika ismuhu ta'ala al-muntaqim. Di antaranya adalah nama Allah Ta'ala al-muntaqim, ya, nama Allah Ta'ala al-muntaqim. Ini bagi para ulama yang memasukkan al-muntaqim sebagai nama Allah Ta'ala, karena memang tentang al-muntaqim ini para ulama berselisih pendapat apakah itu sebagai nama Allah Ta'ala ataukah hanya sebagai sifat. Nah, ketika ada ulama yang menyatakan itu sebagai nama Allah Ta'ala, maka nama al-muntaqim ini seperti halnya al-khafid, al-dhar, al-mani' dan al-mudhil tadi adalah nama yang tidak bisa disebutkan dengan sendirian, ya. Lam yutlaq fil Qur'ani illa ma'a muta'alliqihi, tidak pernah disebutkan di dalam Al-Qur'an kecuali bersama dengan muta'allaqnya, yaitu dengan kalimat yang terikat dengannya, ya. Artinya, ya, seperti misalnya kaqaulihi ta'ala, seperti misalnya dalam firman Allah Ta'ala, inna minal mujrimina muntaqimun, ya, sesungguhnya kami terhadap orang-orang yang mujrim, terhadap orang-orang yang berdosa, yang berbuat jahat, muntaqimun, kami adalah, yakni, memberikan hukuman kepadanya. Jadi al-muntaqim maknanya memberikan hukuman. Nah, kalimat al-muntaqim, ya, ini tidak boleh disebutkan dengan sendirian, tetapi harus disertakan dengan kata yang menjadi keterkaitan kalimat tersebut. Di sini adalah kalimat minal mujrimin.
Ya, jadi Allah Ta'ala tidaklah al-muntaqim secara mutlak, tetapi dia memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat jahat, bukan memberikan hukuman kepada siapapun orangnya tanpa pandang apakah dia berbuat jahat ataukah tidak. Maka harus disertakan muta'alaqnya, yaitu kata yang merupakan keterkaitan dengan kalimat muntaqim ini, sehingga memberikan makna yang sempurna. Au bi'idhafati dzu ila sifatil mushtaqi minha, atau yakni kata al-muntaqim ini bisa disebutkan dengan idhafah, dengan menambahkan kata dzu sebelumnya, ya, ila sifatil mushtaqi, kepada sifat yang al-mushtaqi minha, yang diambil dari nama tersebut atau dari kata tersebut, dari kata al-muntaqim. Ini kata sifat yang diambil dari kata al-muntaqim adalah intiqam, ya. Maka boleh kita menunjukkan tentang Allah Ta'ala dengan dzu intiqam. Ini sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, kaqouli ta'ala, wallahu azizun dzu intiqam. Dan Allah Ta'ala dialah yang maha perkasa, dzu intiqam, yang dialah yang memiliki balasan atau hukuman. Ini dialah Allah Ta'ala yang maha perkasa, yang memiliki ini balasan dan hukuman ini kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Maka disebutkannya kalimat dzuntiqam ini menunjukkan akan kesempurnaan izzahnya Allah Ta'ala, kesempurnaan kekuatannya Allah Ta'ala, keperkasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum jami'an, Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala ditinjau dari bentuk penyebutannya, maka di sana terbagi menjadi dua, yaitu nama-nama yang bisa disebutkan secara sendiri ataupun bersamaan dengan nama yang lain. Ini kebanyakan nama Allah seperti ini, yaitu seperti Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Alim, As-Sami', Al-Basir. Ini bisa disebutkan secara sendirian dan bisa digandengkan dengan nama-nama yang lainnya. Nah, yang kedua adalah nama-nama Allah Ta'ala yang tidak bisa disebutkan kecuali bergandeng dengan nama yang lain. Karena apabila disebutkan sendirian, maka dia itu akan memberikan kesan mengandung kekurangan, yaitu seperti tadi nama-nama Ad-Dar, Al-Khafid, Al-Mani', Al-Mudhil, dan yang semisalnya dengan itu. Juga termasuk dalam hal ini adalah nama-nama yang tidak bisa disebutkan kecuali dengan muta'alaqnya, atau kecuali dengan kalimat lain yang menjelaskan akan kesempurnaan nama tersebut. Nah, inilah yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua, memberikan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.